Mana penasihat hukum? Oke ya, pada pengunjung, saya harap untuk tenang semuanya ya, biar proses persidangan bisa lancar ya. Jadi secukupnya dalam ruangan untuk penuntut umum, penasihat hukum keputusan dan saya siapkan tentang untuk dakwaan, eksepsi dan tanggapan tidak saya. Begitu? Oke ya. Sudah dibuka? Terbuka untuk umum. Sehat ya? Putusan salah ya. Putusan salah nomor 589/2024 PCK Kristen. Dibuka aja Perintah Pengadilan Negeri Jakarta Timur perkara pidana terhadap pidana putusan salah sebagai perkara terkait tempat Jakarta. Muhammad Asad Esa, Dina Sabina Esa, Wiranto Epur Esa, dari Wiranto Epur Esa, dari Haji Esa, Yolanda Haji Esa, Yolanda Bulan Esa Ganda M Sihite, Bulan Esa Ganda M Sihite, Esa M Han Dewi Situngir Esa, Sandi Boy Sirait Esa, Mustafa Esa, Reza Ajarin Arifin Esa, Kemat Kita Persada Esa, Cikita Indrini Marpaung Esa, dan Fatan Akram Alius Esa, tim advokasi Satria Bukan Negara AP, tim Astaga yang bernama di Jalan Haya Bunuk nomor 4 S TX Kebun Kelapa Gambir Jakarta Pusat 10120 berdasarkan maksud tanggal 9 September 2024. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Undang-Undang Negeri, penetapan Majelis Hakim, berkas perkara dan sesuatu lain bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa dan pendapat penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan dakwaan pertama primer perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur di ancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Subsidiar perbuatan tersebut di atas sebagai diatur diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagai diatur diancam pidana pasal 311 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa telah membaca dan meneliti uraian keberatan terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai bentuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif. Dua, jaksa penuntut tidak mengutamakan dalil justice yang seharusnya menjadi simbol keadilan hukum yang diamanatkan jaksa agung. Yang ketiga, eksepsi cacat formil. Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif mengadili perkara agung. Menimbang bahwa uraian eksepsi tim penasihat hukum terdakwa bersifat asas lokus diri dapat disampaikan oleh tempat tinggal, tempat kediaman terakhir, tempat ditemukan terdakwa dan tempat terdakwa ditahan dengan terpenuhi syarat bahwa syarat saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang, tempat di mana saya tinggal dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta tidak pernah mengadili perkara agung dan memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan amar dari Pengadilan Negeri Jakarta tidak pernah secara relatif mengadili perkara ini. Menimbang bahwa kriteria yang dipergunakan yang bisa dipergunakan Pengadilan Negeri mana yang berwenang sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangan mengadili perkara yang ditimbang untuk kepada
Pengadilan Negeri kriteria yang dimaksud antara lain tindak pidana dilakukan yaitu kriteria liability, dan yang kedua tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. Menimbang berdasarkan asas dan kriteria tempat tindak pidana dilakukan atau disebut liability mengatakan bahwa prinsip dimaksud berdasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana. Kasus setelah mencermati surat dakwaan penuntut umum, tempat tindak pidana dilakukan atau disebut liability berada di rumah terdakwa dalam di Jalan Gunung Sari 65 RT 004 001 Kelurahan Gunung Sari Selatan, Kecamatan Kemang, Jakarta Pusat, di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili. Asal ini merupakan ketentuan umum dan menentukan kemenangan relatif. Yang pertama-tama diteliti menentukan berwenang tidaknya memeriksa suatu perkara dilimpahkan menutup berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana. Pengadilan Jakarta meneliti dengan seksama apakah tindak pidana terjadi di wilayah hukumnya. Jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, Pengadilan Negeri Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Menimbang bahwa penerapan asas tempat kediaman dapat terjadi dalam hal sebagai berikut apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri di mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal. Menimbang bahwa setelah mencermati dakwaan penuntut umum, tempat kediaman terdakwa adalah di Jalan Gunung Sahari nomor 65 RT 004 RW 001 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemang, Jakarta Pusat, sehingga terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan demikian asas tempat kediaman tidak dapat diterapkan oleh karena tidak dipenuhi dua syarat yang harus dipenuhi. Bagi pendapat eksepsi penasihat hukum haruslah tidak diterima dan Pengadilan Negeri Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 589 Itsus 2024 PNCKT PST atas nama terdakwa Septia Dwi Pertiwi tersebut di atas. Yang kedua, jaksa penuntut umum tidak mengutamakan prioritas yang seharusnya menjadi simbol keadilan yang diamanatkan jaksa agung. Menimbang bahwa menurut tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum mengabaikan prinsip ultimum remedium karena tidak melaksanakan oleh berjalan karena pada pasal 20 pada tanggal 26 Agustus 2024 saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti terdakwa jaksa penuntut tidak melakukan upaya perdamaian tetapi langsung melakukan penahanan tanpa informasi apapun terkait penahanan terhadap terdakwa sehingga melanggar pasal ketentuan pasal 7 Jek nomor 15 dari 2020. Dengan demikian dakwaan umum sudah seharusnya tidak dapat diterima. Menimbang dalam uraian tanggapan eksepsi dari penuntut umum menyatakan syarat formal representatif diatur dalam bab 3 syarat pasal 5 ayat 1 Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif yang menjelaskan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terponis syarat-syarat sebagai berikut. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Bahwa ketentuan itu bersifat kumulatif yang berarti seluruh syarat A sampai dengan C di atas harus dipenuhi. Bertitulan dari ketentuan akuo sudah sepatutnya perkara akuo tidak memenuhi syarat dilakukan penghentian penutupan berdasarkan dari relatif karena terdakwa didakwa dengan salah satu pasal yang ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun dan kerugian yang timbul lebih dari Rp2.500.000. Dan demikian yang keberatan eksepsi tidak dilakukan adalah tidak tetap dan dapat disampaikan. Lima uraian seperti atas masih lagi berpendapat mengenai restitusi adalah oleh jaksa penuntut adalah sepenuhnya kemenangan jaksa penuntut, dengan demikian eksepsi ini haruslah tidak diterima ulang. Eksepsi yang ketiga, eksepsi formil. Menimbang bahwa menurut tim penasihat hukum jaksa penuntut umum tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan salinan berkas perkara secara lengkap, yaitu salinan barang bukti sebagai diatur dalam pasal 1 ayat 3 KUHP. Menimbang bahwa tanggapan eksepsi penuntut umum mengenai salinan barang bukti sudah sepatutnya diperlihatkan dan ditampilkan dalam saat tidak pembuktian, karena hal tersebut merupakan upaya untuk membuktikan dakwaannya dilanjut dalam agenda sidang pembacaan dakwaan, sehingga majelis hakim mendapat bahwa barang bukti nantinya akan ditampilkan pada agenda sidang pembuktian sehingga tersebut tidak membuat dakwaan tidak dapat diterima. Dengan demikian uraian keberatan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah tidak diterima. Memang dari uraian eksepsi merupakan merujuk pada pasal 1 ayat 2 KUHP, maka dengan
terlebih dahulu disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebelum jaksa penuntut umum membuat dakwaan, maka seharusnya pasal 36 tidak berlaku terhadap terdakwa. Kemudian pada pasal 45 ayat 3 yang telah berubah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah berubah dengan tidak menyebutkan ancaman pidana terhadap pasal 27 ayat 3. Dengan demikian pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan seperubahannya didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan berhubungan ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2024 sepatutnya secara otomatis tertutup dan tidak dapat diterima terhadap terdakwa. Beliau dalam kemudian tanggapan penuntut umum atas eksepsi dan tentang mengenai bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu bila mana ada perubahan-perubahan yang sudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan tentu yang paling menguntungkan. Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dilakukan pada tanggal 2 November 2022, 21 Januari 2023, 23 Januari 2023, tidak ada pada suatu waktu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, yang mana pada tanggal tersebut masih berlaku Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ilmu dan transaksi turis sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi turis, sehingga ketentuan yang terdapat adalah ketentuan undang-undang tersebut. Menimbang bahwa majelis mendapat bahwa materi keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa tersebut berkaitan dengan pembuktian asuran perbuatan materi yang dilakukan terdakwa sebenarnya dalam surat dakwaan, dan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan materi tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak terus dimenuhi unsur pemeriksaan persidangan, sehingga eksepsi terus dan keluar dari ruang lingkup keberatan atau eksepsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian eksepsi ini haruslah tidak terima. Menimbang bahwa eksepsi yang menyatakan postingan terdakwa pada halaman 3 surat dakwaan yang menyatakan postingan dilakukan tanggal 21 Januari 2022 dan tidak benar menurut tim penasihat hukum terdakwa, muatan dan postingan tersebut dituliskan dalam beberapa hari dan masih di tahun 2022 tentang sejak postingan pertama yaitu tahun 2 November 2022. Menimbang bahwa tanggapan penuntut yang menyatakan bertitik tolak dari faktor realistis tersebut pada dasarnya tidak mungkin menyebutkan tempat dan waktu kejadian persis dan akurat, tingkat kesulitan berada dalam kualitas imposibilitas. Jika penerapan penyebutan lokus delikti tidak terbukti persis akurat sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara tunggal dan pasti, penegak hukum melalui peradilan pidana kriminal sistem akan lumpuh total, yang berimbas semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Maka untuk mengantisipasi akhirnya dimaksud doktrin dari praktek pengadilan telah menentukan atau mengembangkan penyebutan lokus delikti dan delikti secara alternatif. Simpul alternatif yang dipergunakan di sekitar tempat atau waktu sehingga tepat penuntut dalam menggambarkan waktu kejadian tindak pidana yang dibuat dengan lingkaran waktu dengan kalimat pada suatu waktu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Dengan demikian uraian keberatan penasihat hukum adalah tidak tepat dan harus disampaikan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk Septia Dwi Pertiwi, maka menurut majelis hakim surat dakwaan penuntut umum dalam perkara Septia Dwi Pertiwi telah disusun secara lengkap dan jelas, dan apabila dihubungkan dengan isi ketentuan 143 ayat 2 KUHP, hakim menilai surat dakwaan yang tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, yaitu syarat formal bahwa surat dakwaan jaksa penuntut telah diberi tanggal ditandatangani jaksa penuntut umum dan bersangkutan serta telah memuat pula identitas nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Syarat material bahwa kalau dimatikan ya. I didn't understand. Ya, saya lanjutkan ya. Syarat material bahwa surat dakwaan jaksa penuntut telah memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana, tempus dan lokus delikti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, yaitu waktu yang dilakukan suatu tindak pidana, tempus delikti, yaitu sebagai materi dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa Septia Dwi Pertiwi pada tanggal 2 November 2022, 21 Januari 2023 dan 23 Januari 2023 atau tidak pada suatu waktu dan bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dan seterusnya. Tempat dilakukan tindak pidana lokus delikti sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan sebagai berikut: bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sahari 65 RT 004/001
Kelurahan Gunung Sari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seterusnya. Menimbang bahwa eksepsi yang menyatakan dalam surat dakwaan yang menjadi saksi adalah Henry Kurnia Adi alias John LPF selaku perseorangan yang merasa nama baik dan tersebut bukan sebagai komisaris PT Hevip, namun unsur kerugian yang digunakan dalam surat dakwaan adalah kerugian PT Hevip selaku badan hukum berupa pembatalan kerjasama pilih dengan saksi Ahmad Pion Ragil Kusuma selaku manajer partner di kantor hukum Kusuma and Partner Strategi Consulting. Kedudukan pelapor sebagai korban dalam surat dakwaan menjadi tidak jelas apakah Henry Kurnia Adi alias John Elber selaku perseorangan atau PT Edip selaku perseroan. Menimbang bahwa tanggapan penuntut umum atas saksi yang menyatakan bahwa tim penasihat hukum tidak mencermati surat dakwaan nomor register perkara PDM 195 M.1.10/08/2004 secara menyeluruh karena korban dalam hal ini saksi Henry Kurnia Adi adalah John LP yang merupakan perseorangan yang bekerja sebagai komisaris PT 5 Sekawan atau Hevip. Kemudian mengenai kerugian yang telah diuraikan oleh penuntut dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM 1/5 M.1.10/08/2024 menurut tim penasihat hukum terdakwa merupakan kerugian PT Hevip merupakan keterangan memasuki pokok perkara yang nanti akan diberikan dalam agenda pembuktian. Menimbang bahwa majelis sependapat dengan uraian penuntut umum tanggapan umum tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum haruslah dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena keberatan tidak dapat diterima maka pemeriksaan harus dilanjutkan. Menimbang oleh karena putusan ini mengenai keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan hukum maka perhitungan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan seluruh keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum tersebut tidak diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 589/2024 PNJKT KST atas nama terdakwa Setia Dwi Pertiwi seperti atas. Dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 589/2024 PNJKT KST atas nama terdakwa Setia Dwi Pertiwi seperti atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian tadi putus dalam gabungan majelis hakim pada Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 1 kami serta SMA sebagai ketua Dr. Zulkifli SMH Nenek Pujati SMH masih sebagai ketua yang diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Februari 2024 oleh hakim ketua dengan dijamin para hakim anggota tersebut dibantu oleh Sainuddin Esa Panitra pengganti para pengadilan negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Menteri Yanti Tarin Esa dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian. Eksepsi tidak dapat diterima. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memerintahkan kepada penuntut untuk melanjutkan perkara ini. Jadi apabila ada keberatan terhadap putusan ini nanti bersama-sama dengan pokok perkara. Begitu? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Jadi sidang akan kita buka lagi setelah bagaimana? Izin majelis. Izin ini kan dilanjutkan dengan agenda pembuktian ya majelis. Ya. Apabila berkenan untuk mengganti hari majelis. Ya, makanya ini yang mau saya sampaikan. Karena ini tadi mohon maaf saya sampaikan bahwa karena hari ini cukup padat untuk perkara perdata khusus. Jadi karena kita personilnya terbatas, kebetulan tadi baru menyidangkan terkait, jadi kita menunggu. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Jadi nanti akan kita buka kembali yang pidana yang banyak nanti di hari Selasa. Atau Rabu. Rabu majelis mohon izin kalau berkenankan tahanan kota bisa kita mulai dari pagi majelis. Pagi ya kalau bisa ya. Siap. Begitu. Ada pertanyaan lagi untuk penasihat hukum? Cukup. Cukup.